Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Tehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 4 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, ayat 23 sampai 25. Kita diingatkan untuk mewartakan Tuhan lewat contoh hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Engkau tidak hanya mengajar umatmu tentang Tuhan, tetapi juga Engkau memperlihatkan kepada mereka betapa besarnya kuasa Tuhan. Di depan mata mereka, Engkau melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Untuk Tuhan, beranikanlah kami untuk mengajarkan firman-Mu, dan salurkanlah kekuatan kuasa-Mu ke dalam diri kami, dan bekerjalah melalui kami, ya Tuhan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, ayat 23 sampai 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea dan wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Marilah, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah wartakanlah Tuhan lewat contoh hidup. Menurut Injil hari ini, sewaktu mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Pertanyaan kita, apakah penyingkiran Yesus Kristus ke Galilea sebagai ungkapan rasa takut akan Herodes yang telah menangkap Yohanes Pembaptis? Sesungguhnya bukan karena rasa takut, tetapi untuk menggenapi firman Tuhan. Injil katakan bahwa Yesus berkeliling di daerah Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Jadi bukan karena ia takut akan Herodes, tetapi ia mau mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Menurut penginjil Matius, Galilea adalah tempat pertama Yesus Kristus mulai tampil di depan umum. Galilea adalah tempat ia mulai mewartakan sabda Tuhan. Galilea adalah tempat Yesus Kristus mengajar dan mengajak orang untuk bertobat. Galilea adalah tempat di mana Yesus Kristus mulai menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Galilea adalah tempat Yesus Kristus memanggil para murid-Nya. Yesus menggenapi apa yang sudah difirmankan oleh Nabi Yesaya, bahwa anak Allah akan mengelilingi seluruh Galilea, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan melenyapkan segala penyakit. Kehadiran Yesus Kristus di Galilea sungguh mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang sudah lama merindukan perubahan hidup. Kehadirannya sudah mendatangkan harapan baru. Kehadirannya sudah membawa suatu semangat baru untuk memulai sesuatu yang baru demi masa depan yang cerah. Kehadirannya sungguh mendatangkan keselamatan. Tuhan sungguh baik. Ia setia akan janjinya. Sabdanya, aku akan mengutus putraku untuk menyelamatkan manusia. Kini dirasakan oleh masyarakat Galilea yang sudah disentuh oleh Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Sabda Allah bukan lagi sebagai kata-kata abstrak yang cuma didengar dan disimpan dalam otak manusia, tetapi kini sudah menjadi kenyataan konkret. Sudah dirasakan, dilihat, dipegang, dan dibuktikan. Kehadiran Yesus Kristus di Galilea sudah menghadirkan kuasa Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yesus Kristus sudah menghadirkan Allah yang tersembunyi ke depan umum. Lewat Dia semua orang percaya bahwa Tuhan sungguh hidup. Lewat Kristus Allah sudah tunjukkan belas kasihan-Nya kepada umat manusia. Lewat Dia Allah menyelamatkan manusia. Yesus Kristus dalam hidupnya selalu menjalankan perintah Bapa-Nya. Kehendak Bapa-Nya selalu menjadi prioritas hidupnya. Pertanyaan kita, apakah kita sungguh merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita? Apakah kehadirannya selalu mendatangkan kebahagiaan bagi kita? Sebagai murid-murid Kristus, apakah kita juga mengikuti teladan Yesus Kristus? Apakah kita tetap setia akan janji baptis kita? Apakah kita tetap setia menjalankan perintah-Nya? Apakah kita tetap setia dan bertanggung jawab akan panggilan hidup kita? Apakah kita selalu tampil menjadi saksi Kristus di tempat kerja yang lain? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pandanglah Yesus Kristus. Mintalah kekuatan padanya. Semoga kita selalu sanggup menjadi saksi Kristus lewat contoh hidup di mana saja kita berada. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.